2031 mengejar, melarikan diri. Nama, Pendeta Gila Penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Dia memurnikan buah panen Ki Pengadilan Surgawi menjadi klon jalur Ki-nya, sementara tubuh utamanya masuk ke Istana Naga pada saat ini. Meskipun ada banyak Dewa Gu di medan perang, tidak ada yang mengetahui kebenarannya. Klon jalur Ki Fang Yuan menarik napas dalam-dalam, semua Ki putih terserap ke dalam tubuhnya. Selanjutnya, dia mendorong dengan kedua tangannya saat suara gemuruh terjadi. Dinding Ki yang padat terbentuk dan mendorong ke arah Istana Naga dan jiwa spektral dengan kekuatan yang luar biasa. Mata jiwa spektral bersinar dengan cahaya terang, Ki hitam keluar dari tubuhnya dan menabrak dinding Ki, mengeluarkan suara keras. Dinding Ki terkorosi tetapi dinding Ki di sekitarnya datang untuk mengisinya lagi. Jiwa spektral memanfaatkan waktu ini untuk berubah menjadi cahaya hitam dan menembusnya seperti kilatan petir. Sebagian fokus jiwa spektral tetap pada leluhur Laut Ki, sementara sebagian besar perhatiannya tetap pada Istana Naga. Istana Naga sangat besar, tidak akan mudah untuk melewati dinding Ki. Begitu Istana Naga mengungkap kelemahan saat melawan dinding Ki, jiwa spektral akan mengambil tindakan dan memanfaatkan jurus pamungkas leluhur Laut Ki untuk memberikan pukulan telak pada Istana Naga. Tepat saat dinding Ki hendak menabrak Istana Naga, pintunya terbuka, Fang Yuan berdiri tegak, muncul di hadapan semua orang. Jurus pamungkas abadi, Laut Ki tak terbatas. Fang Yuan sudah bersiap dengan baik, ia mengangkat lengan kanannya sekarang sambil meraih dinding Ki dengan kelima jarinya. Dinding Ki kolosal itu bergetar saat runtuh, arus Ki yang tak terhitung jumlahnya ditarik oleh kekuatan tak berbentuk, masuk ke dalam lubang abadi Fang Yuan. Fang Yuan, dia ada di sini juga. Jurus ini lagi. Selama perang takdir, ia menggunakan jurus ini untuk mengurai dinding Ki primordial. Para abadi melihat penampilan Fang Yuan saat mereka semua bergetar. Para Dewa Gu Pengadilan Surgawi semuanya pucat pasi, setelah mereka kalah dalam perang takdir, Fang Yuan telah berubah menjadi mimpi buruk yang menyelimuti pikiran mereka. Para Dewa Gu Aliansi Dua Surga itu malah gembira. Melihat tindakan Fang Yuan, jelas bahwa dia ada di pihak mereka. Pupil mata spektral Sol mengecil, penampilan Fang Yuan cukup mengejutkan. Dia merasa terganggu oleh tanda dao jalur surga. Bagaimana dia masih bisa menunjukkan kekuatan pertempuran yang begitu besar. Seluruh medan perang menjadi sunyi senyap. Fang Yuan dan leluhur Laut Ki muncul pada saat yang sama, seluruh situasi medan perang berubah dalam sekejap. Pengadilan Surgawi melindungi leluhur Laut Ki, Spektral Sol sendirian, sementara Fang Yuan berdiri di depan Istana Naga, tiga Dewa Gu terkuat bersiap untuk saling berhadapan. Tidak kusangka hari ini akan tiba saat Pengadilan Surgawi gagal menjadi pemimpin konfrontasi ini. Qin Dingling mendesah dalam hatinya saat dia mengirimkan pesan kepada leluhur Laut Ki, menanyakan tentang kondisinya. Leluhur Laut Ki segera menjawab, meskipun aku menyingkirkan buah panen Ki, aku menderita luka yang cukup parah. Aku akan membutuhkan semua orang dari Pengadilan Surgawi untuk bekerja sama untuk bertahan hidup dari krisis ini. Qin Dingling berkata lagi, ancaman terbesar Pengadilan Surgawi teratasi berkatmu, leluhur. Setelah kita selamat dari ini, Pengadilan Surgawi pasti akan memberimu hadiah yang memuaskan. Qin Dingling berusaha keras untuk mendapatkan bantuan leluhur Laut Ki. Pada saat ini, Istana Naga terbang seperti meteor oranye menuju langit. Setelah pertempuran dahsyat ini, Pengadilan Surgawi sepenuhnya tertutup lubang. Istana Naga lolos melalui salah satu celah ini, dengan mudah meninggalkan Pengadilan Surgawi dan memasuki surga. Putih yang tak terlupakan, para abadi yang tersisa menatap sosok Istana Naga dengan ekspresi tercengang. Meskipun Fang Yuan muncul dan bekerja sama dengan Wu Shuai, mereka berdua sebenarnya telah melarikan diri. Apakah ini pertunjukan iblis nomor 1? Sepertinya Fang Yuan belum pulih. Meskipun jurus itu ganas dan mematahkan jurus pembunuh dinding Ki leluhur Laut Ki sebelumnya, dia mungkin sudah mencapai batasnya. Apakah kita mengejar mereka? Iblis Fang Yuan ini terlalu licik, aku khawatir ini hanya rencananya untuk memancing kita keluar. Dia mungkin memiliki formasi abadi di luar yang siap menyergap, menunggu kita masuk ke dalam perangkapnya. Para Dewa Abadi Pengadilan Surgawi ragu-ragu sementara dua Dewa Abadi Aliansi Surga mengutuk dalam hati mereka. Ahli dan pemimpin yang mereka andalkan dan semangati ternyata telah melarikan diri, mereka melarikan diri begitu cepat. Semua Dewa Abadi Aliansi Surga ini ditinggalkan di Pengadilan Surgawi, mereka ditinggalkan. Fang Yuan, kemana kau lari? Mati di sini dan sekarang.
Jiwa hantu mencibir saat dia menggunakan tubuh Nyonya Abu Dingin untuk bergegas keluar dari pengadilan surgawi, mengejar Istana Naga. Raungan, King Chou meraung, dia perlahan-lahan memulihkan kekuatan yang hilang, meskipun aura tingkat 9 dari Gu kebenciannya belum lengkap, aura itu sudah jauh lebih padat dari sebelumnya. Jiwa hantu, aku ingin kau mati. King Chou, yang memiliki kebencian yang tak terselesaikan, tidak ragu-ragu, ia mengejar jiwa hantu. Jadi, di medan perang, hanya para dewa pengadilan surgawi, leluhur Laut Qi, dan dua dewa abadi aliansi surga yang tersisa. Raja Abadi Kristal Es dan Xiao Hejian saling memandang. Mereka berada dalam situasi yang canggung sekarang. Kita akan mengejar mereka, lindungi Istana Naga. Raja Abadi Kristal Es dan Xiao Hejian bekerja sama untuk pertama kalinya. Mereka meneriakkan sesuatu yang tidak mereka percayai saat mereka menyerbu keluar dari pengadilan surgawi. Dua dewa abadi aliansi surga yang tersisa mengikuti mereka, berteriak dan mencemooh saat mereka juga keluar dari pengadilan surgawi bersama dengan dua wakil pemimpin aliansi. Apakah kita akan membunuh dewa abadi manusia varian ini? Pangeran Feng Xian bertanya kepada Qin Dingling. Qin Dingling melihat ke arah leluhur Laut Qi, dia memikirkannya sebelum berkata dengan tegas, tidak. Dewa abadi manusia varian ini hanyalah masalah kecil, yang terpenting adalah Fang Yuan. Dua orang akan tinggal di belakang untuk menjaga tempat ini, sisanya akan mengikutiku untuk mengejar dan membunuh Fang Yuan. Fang Yuan tidak dalam kondisi baik sekarang, ini adalah waktu terbaik untuk membunuhnya. Jika mereka berhasil membunuh Fang Yuan, jarahan yang bisa mereka peroleh akan sangat menguntungkan pengadilan surgawi. Fang Yuan memiliki terlalu banyak hal baik, dia memiliki go abadi yang tak terhitung jumlahnya dan warisan yang luar biasa. Bahkan tanpa mereka, selama mereka dapat menangkap jiwanya dan mengekstraksi ingatan dari kehidupan sebelumnya, itu akan sangat berharga bagi pengadilan surgawi. Faktanya, bahkan jika pengadilan surgawi tidak mendapatkan apapun dari membunuh Fang Yuan, fakta bahwa dia tewas di tangan mereka saja sudah akan memungkinkan pengadilan surgawi untuk mendapatkan kembali moral mereka. Mereka akan terbebas dari trauma perang takdir, mereka akan berada di puncak dunia lagi. Bahkan jika kita tidak bisa membunuh Fang Yuan, kita tidak bisa membiarkan jiwa spektral membunuh Fang Yuan. Lebih jauh lagi, Qin Dingling juga waspada terhadap monster tua jiwa spektral itu. Leluhur, Qin Dingling hendak berbicara ketika leluhur Laut Qi menyela. Tidak perlu mengatakan apapun, baik jiwa spektral maupun Fang Yuan, mereka berdua adalah iblis, kita anggota jalur. Kebenaran harus mengeksekusi mereka semua. Waktunya mendesak, kesempatan kita semakin menipis. Kita harus mengejar mereka sekarang. Pada saat yang genting, leluhur Laut Qi menunjukkan sikap seorang pemimpin heroik dari jalur kebenaran. Para abadi pengadilan surgawi merasa jauh lebih dekat dengannya setelah mendengar itu. Qin Dingling mengangguk dengan serius, tanpa bantuan leluhur Laut Qi, mereka tidak akan dapat mengejar Fang Yuan dengan aman. Situasi tubuh utamanya aneh, aku harus menjaganya. Para dewa Gu pengadilan surgawi ini adalah umpan meriam yang jauh lebih baik daripada dua dewa abadi aliansi surga itu. Leluhur Laut Qi menyusun rencananya secara internal, memimpin para dewa pengadilan surgawi saat mereka mengejar. Dengan cara ini, Istana Naga berada di depan, diikuti oleh jiwa spektral, yang semakin dekat. Diikuti oleh King Chou, diikuti oleh leluhur Laut Qi dan para dewa pengadilan surgawi. Adapun dua wakil pemimpin aliansi dari dua aliansi surga, mereka telah melarikan diri dari pengadilan surgawi bersama para abadi lainnya. Mereka tersebar di seluruh tempat hanya berpikir untuk melarikan diri, tidak ada yang berani bergabung dalam pertempuran ini lagi. Pada saat ini, Istana Naga masih tertutup rapat. Fang Yuan duduk di tanah, memodifikasi dua jurus pamungkas, sensasi surga manusia dan manusia yang melaksanakan pekerjaan surga. Fang Yuan kekurangan lebih dari setengah cacing Gu yang dibutuhkan untuk jurus pamungkas ini. Dia harus memodifikasi jurus dan menukar cacing Gu sehingga dia dapat menggunakan jurus ini. Gu abadi itu unik, dua jurus pamungkas ini baru saja diperoleh. Fang Yuan mengalami sedikit kesulitan dalam modifikasinya. Setelah mencobanya selama beberapa waktu, Fang Yuan mengubah taktiknya, dia menyerah pada level Gu abadi dan menargetkan aspek jurus pamungkas Fana. Fang Yuan terhubung ke harta surga kuning dan segera mengumpulkan cacing Gu Fana yang relevan. Dengan cacing Gu yang diperlukan dan setelah memodifikasi jurus dari jurus pamungkas abadi menjadi jurus pamungkas Fana, kesulitannya menjadi hampir tidak ada. Dengan dua jurus pembunuh Fana ini,
Fang Yuan menghentikan formasi di celah abadi berdaulat, tidak lagi menggunakan gelombang Qi untuk membersihkan 9 langit dan 5 wilayah celah abadi. Segera, kehendak surga dihasilkan. Fang Yuan mengirimkan sebagian kehendaknya ke arah kehendak surga. Selanjutnya, ia mengaktifkan jurus pembunuh sensasi surga manusia. Fang Yuan menyatu dengan kehendak surga. Setelah itu, ia mengaktifkan manusia yang melaksanakan pekerjaan surga. Setelah beberapa saat, mata Fang Yuan bersinar dengan cahaya terang. Saya merasakan sekelompok tanda dao jalur surga. Jika ia harus mengganti kata merasakan, Fang Yuan akan memilih kata lain, tertangkap. Awalnya, Fang Yuan tahu tentang tanda dao jalur surga di tubuhnya, tetapi ia hanya bisa membiarkannya begitu saja. Tetapi sekarang, ketika ia bisa merasakannya, itu berarti tanda dao jalur surga ini berada di bawah kendalinya untuk sementara. Dengan terobosan penting ini dan keahlian Fang Yuan dalam penyempurnaan Gu, hanya masalah waktu sampai ia menyempurnakan semua tanda dao jalur surga ini menjadi miliknya sendiri. Dengan suara keras, istana naga berguncang hebat akibat benturan, sebagian besar atapnya retak dan jatuh. Saat jatuh, pecahan-pecahan ini berubah menjadi mayat cacing Gu, berserakan oleh angin kencang di langit. Spectral Soul telah menyusul. Dia sangat cepat. Meskipun Wu Sui menggerakkan istana naga dengan kecepatan tinggi, dia tidak dapat mencapai kecepatan Spectral Soul. Tubuh Spectral Soul tertutup asap hitam pekat. Setiap kali dia menyerang, istana naga mengalami kerusakan besar. Wu Sui harus berusaha keras untuk memperbaikinya. Untungnya, dia memiliki banyak cacing Gu di penyimpanannya. Dia sudah cukup siap. Fang Yuan mengerutkan kening erat, ekspresinya sedikit muram. Dia datang ke pengadilan surgawi menggunakan identitas leluhur Laut Qi untuk menemukan cara menyelesaikan masalah tanda dao jalur surganya. Begitu tujuannya tercapai, dia memilih untuk mundur. Fang Yuan tidak pernah peduli dengan gelar iblis nomor 1. Namun, meskipun Fang Yuan mendapatkan apa yang diinginkannya, dia butuh waktu sekarang. Yang kurang adalah waktu yang cukup untuk melaksanakan rencananya. Sekarang, jiwa spektral mengejarku. Pengadilan surgawi akan melakukan hal yang sama. Orang-orang ini tidak akan membiarkanku mundur dengan mudah. Sangat sulit untuk melarikan diri dari situasi ini. Kemampuan gerak Fang Yuan selalu meningkat. Dahulu, metode gerak terkuatnya adalah jurus pamungkas melarikan diri dengan pedang setelah berubah menjadi naga pedang kuno. Setelah itu adalah perjalanan segala arah, diikuti oleh perjalanan abadi tetap dan jurus pamungkas yang terdiri dari perjalanan abadi tetap sebagai intinya. Namun di antara metode-metode ini, bahkan perjalanan segala arah tidak dapat menandingi kecepatan jiwa spektral. Jurus pamungkas perjalanan abadi tetap mungkin dapat digunakan tetapi Fang Yuan sekarang sangat lemah karena gangguan tanda dao jalur surga. Masih ada waktu sampai Fang Yuan dapat mengatasi gangguan ini dan sepenuhnya menyempurnakan tanda dao jalur surga. Fang Yuan mencoba memikirkannya dari sudut pandang lain, baik jiwa spektral maupun pengadilan surgawi. Mereka ingin dia mati. Yang pertama menggunakan semua akumulasinya untuk menyempurnakan Gu Janin abadi yang berdaulat tetapi Fang Yuan menyambarnya. Markas yang terakhir dirusak oleh Fang Yuan, pilar pendukung terbesar mereka, Gu Takdir, juga dihancurkan olehnya. Pengadilan surgawi adalah pemimpin jalan yang benar, mereka peduli dengan reputasi, tetapi dalam perang takdir, Fang Yuan menghancurkan reputasi mereka. Sebelumnya, pengadilan surgawi tidak dapat menemukan Fang Yuan sehingga mereka tidak melakukan apapun padanya. Di masa depan, ketika dia memulihkan kekuatannya, mereka juga tidak akan dapat menghadapinya. Sekarang setelah pengadilan surgawi menemukan Fang Yuan, mereka pasti akan mencoba yang terbaik untuk membunuhnya. Kesempatan seperti itu jarang datang dua kali, mereka tidak bisa membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Namun segera, ekspresinya berubah. Tanda dao jalur surga di tubuhnya mulai berubah lagi, menyebabkan masalah, gangguannya menjadi lebih kuat beberapa kali lipat. Ketika berhadapan dengan dinding Qi sebelumnya, meskipun Fang Yuan menyebabkan keributan besar, dia sebenarnya bekerja sama dengan leluhur Laut Qi secara diam-diam, kekuatan tempurnya yang sebenarnya tidak seperti yang terlihat. Namun sejauh ini, dengan Fang Yuan secara diam-diam menggunakan metode jalur manusia untuk melawan gangguan tanda dao jalur surga, sudah merupakan batas terbesar. Secara eksternal, jiwa spektral menyerang istana naga dengan ganas, dindingnya retak, ubin beterbangan di mana-mana. Secara internal, tanda dao jalur surga mendatangkan malapetaka di tubuhnya, mencegah Fang Yuan melakukan apapun.
Situasinya berbahaya, bahkan melampaui perang takdir. Bagaimanapun, Fang Yuan masih bisa menggunakan Spring Autumn Cicada saat itu, tetapi sekarang, kartu truf terhebat ini tidak dapat digunakan. Fang Yuan tidak dapat bereinkarnasi, jika dia membuat kesalahan sekarang, dia akan mati dengan menyedihkan. Jiwa spektral memancarkan niat membunuh yang dalam, menembus istana naga, rambut Fang Yuan berdiri tegak. Bibir Fang Yuan melengkung, dia sudah membuat keputusan. Menuju Gua Iblis Gila, tanda-tanda dao jalur surga mengganggu Fang Yuan, mencegahnya menggunakan banyak gerakan mematikan. Bahkan jika dia bisa menggunakannya, efeknya akan sangat rendah. Fang Yuan harus meminjam bantuan eksternal untuk meringankan krisis ini. Lokasi lain tidak akan terlalu membantu Fang Yuan. Bagaimanapun, Istana Naga adalah yang melarikan diri dan bergerak di depan. Jika dia memasuki tempat yang berbahaya, Istana Naga akan menghadapi beban bahaya. Pengejarnya akan diuntungkan sebagai gantinya, jiwa hantu akan memiliki waktu yang lebih mudah. Tetapi Gua Iblis Gila berbeda. Di tingkat bawah Gua Iblis Gila, Fang Yuan dapat menggunakan tubuh abadi yang berdaulat untuk melakukan perjalanan ke lapisan berikutnya dengan cepat, sisanya akan terhenti di jalur mereka. Mengenai apakah jiwa hantu dapat melewatinya, Fang Yuan tidak tahu, tetapi itu layak dipertaruhkan. Jiwa hantu tidak dalam kondisi sempurna, dia juga tidak memiliki tubuh abadi yang berdaulat. Bahkan jika Spectral Soul dapat dengan paksa menerobos, kekuatan tempurnya akan berkurang. Lapisan bawah juga sangat besar dan misterius, aku pasti bisa mengulur waktu melawan Spectral Soul di sana. Fang Yuan mengambil keputusan, ia segera memindahkan Istana Naga ke arah lain, ke arah utara. Sedangkan Wu Shuai, ia fokus memperbaiki Istana Naga. Spectral Soul melihat bahwa Istana Naga melarikan diri, ia menarik napas dalam-dalam sebelum dengan cepat mendekatinya. Dia mengulurkan tangannya dan mendarat di Istana Naga. Selanjutnya, siluet binatang jiwa purba yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip. Setiap kali mereka menyerang, sepotong dinding Istana Naga hancur. Setelah satu putaran serangan penuh, beberapa pilar yang menopang Istana Naga mulai retak. Wu Shuai memasang ekspresi serius, oh tidak, jurus pamungkas ini sangat kuat, jurus ini dapat menyerang rumah Gua Abadi baik dari dalam maupun luar. Inti Gua Abadi Istana Naga sudah rusak parah. Tubuh utama Fang Yuan menyipitkan matanya, pintu Istana Naga tertutup tetapi penglihatannya tidak terhalang, dia bisa melihat situasi di luar. Fang Yuan berkata dengan tenang, jiwa spektral menggunakan jurus pamungkas jalur jiwa ini sebelumnya, tetapi sekarang jauh lebih kuat. Jelas, dia telah memodifikasinya selama waktu ini. Ini benar-benar mengerikan. Jiwa spektral memiliki kekuatan yang hebat, meskipun dia tidak lagi berada di peringkat 9, dia jelas berada di level kekuatan pertempuran Dukelong. Meskipun dia kehilangan sebagian besar level pencapaiannya, tampaknya jalur jiwanya tidak terlalu menurun. Meskipun Spectral Soul baru bertarung dengan Dragon Palace sebentar, dia sudah memahami kelemahan Dragon Palace, dia bisa memodifikasi jurus pamungkasnya untuk menunjukkan efek yang jauh lebih hebat. Lebih jauh lagi, Spectral Soul memiliki pengalaman bertarung yang berlimpah, jauh lebih dalam dari Fang Yuan. Di eranya, dia terkenal karena membunuh semua yang menghalangi jalannya di seluruh dunia. Setelah beberapa ronde lagi, Dragon Palace tidak bisa menahan Spectral Soul lagi. Fang Yuan menghela napas saat dia mengeluarkan Immortal Gu House lainnya. Itu adalah kapal putih keperakan dengan tubuh yang panjang dan kurus, terbang seperti pedang terbang dengan cahaya perak bersinar di sekelilingnya, menusuk ke arah Spectral Soul. Itu adalah Myriad Year Flying Warship. Spectral Soul bergerak dalam sekejap dan menghindarinya dengan mudah. Myriad Year Flying Warship berbalik dan menggunakan jurus pamungkas, menargetkan Spectral Soul. Seketika, Dragon Palace mencoba melarikan diri sementara Myriad Year Flying Warship membantu mempertahankannya. Spectral Soul mengejar mereka dengan kekuatan iblis yang sangat besar, angin dan awan mengamuk di sekelilingnya. Tubuh utama Fang Yuan terganggu oleh tanda dao jalur surga, tetapi karena rumah Gua Abadi adalah struktur individu, mereka tidak dibatasi oleh masalah ini. Selama rumah Gua Abadi memiliki kemauan dan esensi abadi Fang Yuan, kapal perang terbang tahun segudang masih dapat terus bertarung. Namun, jiwa spektral memiliki kekuatan yang tangguh dan segala macam gerakan pembunuh, tidak hanya kuat dan sulit untuk dipertahankan, mereka sebagian besar memiliki efek aneh dan dengan mudah mengalahkan upaya Fang Yuan, memungkinkan jiwa spektral untuk mengendalikan situasi ini dengan kuat. Bahkan dengan kekuatan dua rumah Gua Abadi peringkat 8,
dia bukan tandingan Spectral Soul. Yang terpenting, formasi pertempuran 12 zodiak hancur total selama Perang Takdir. Kalau tidak, dengan kombinasi formasi pertempuran 12 zodiak dan kapal perang terbang Myriad Year, bahkan Spectral Soul akan memiliki beberapa masalah melawan mereka. Fang Yuan mempertimbangkan situasi tersebut dan tidak mengubah rencananya, ia tetap fokus untuk melarikan diri. Setelah mendapatkan hasil penelitian jalur surga, Fang Yuan hanya butuh waktu untuk mengumpulkan keuntungannya. Selama ia selamat dari masalah ini, setelah ia menyelesaikan masalah tanda dao jalur surga, giliran Fang Yuan untuk bersinar. Spectral Soul akan habis-habisan menyerang. Menurutnya, ini adalah kesempatan terbaik untuk membunuh Fang Yuan dan merebut kembali tubuh abadi yang berdaulat. Bukan hanya tubuh abadi yang berdaulat, ia juga bisa mendapatkan alam mimpi yang diperoleh Fang Yuan. Spectral Soul akan dapat memperoleh kembali semua tingkat pencapaiannya sebagai hasilnya. Di dunia ini, apa yang dapat memungkinkan Spectral Soul untuk dengan cepat mendapatkan kembali kekuatannya? Tidak diragukan lagi, itu adalah Fang Yuan. Fang Yuan hanyalah peti harta karun yang bergerak di mata Spectral Soul. Jiwa hantu, matilah. Aku ingin kau mati. King Chou mendekatinya dengan angin dan kilat yang mengelilinginya. Kapal perang terbang Myriad Year dan Istana Naga bertarung melawan jiwa hantu sambil bergerak, mereka tidak dapat bergerak cepat. Karena itu, King Chou mengejar mereka. Mata King Chou berwarna merah darah, wajahnya terdistorsi dengan cara yang mengerikan, ia hanya peduli pada jiwa hantu. Hanya dalam kurun waktu ini, aura tingkat 9 dari Gu kebencian di dalamnya menjadi lebih padat lagi, sungguh mengejutkan untuk dilihat. King Chou menjadi lebih kuat lagi. Ia menggeram, bola petir berwajah manusia terbang keluar dari tenggorokannya. Bola petir itu sangat cepat, berwarna hijau hitam, menakutkan dan dingin, bergerak tanpa suara. Jiwa hantu melambaikan tangannya, cambuk raksasa yang terbuat dari kabut hitam muncul, berusaha untuk mengirim bola petir itu terbang. Namun wajah pada bola petir itu mencibir saat ia meningkatkan kecepatannya, menghindari cambuk itu saat ia mendekati jiwa hantu. Spectral Soul hendak menggunakan jurus pamungkas lainnya ketika bola petir itu meledak sendiri. Gemuruh, kekuatan ledakan itu mengerikan, Spectral Soul terlempar jauh. Jangkauan ledakan itu luas, bahkan Dragon Palace dan Myriad Year Flying Warship pun tak luput, keduanya mengalami beberapa kerusakan. King Chou menahan akibat ledakan itu saat ia mendekati Spectral Soul tanpa henti. Binatang tak berakal ini, setelah diganggu beberapa kali, Spectral Soul merasa sangat marah. Fang Yuan menggunakan kesempatan itu untuk melarikan diri. Spectral Soul melihat gerakan Dragon Palace dan menjadi semakin marah, bajingan kecil, jangan berpikir untuk melarikan diri. Kecepatan Dragon Palace langsung turun. Di area tempat Dragon Palace rusak, asap hitam muncul dan menurunkan kecepatannya secara drastis. Apa jurus pamungkas ini? Kapan Spectral Soul menggunakannya? Fang Yuan terkejut, seketika, ia punya ide untuk pindah ke Myriad Year Flying Warship sebagai gantinya. Namun sayangnya, asap hitam juga muncul di Myriad Year Flying Warship, ia juga bergerak lambat. Asap hitam memudar, dengan sangat cepat tetapi Spectral Soul juga mendapatkan kembali momentumnya, setelah memaksa King Chou menjauh, ia mendekati Dragon Palace lagi. Seketika, ketiga pihak terlibat dalam pertempuran yang kacau. Fang Yuan ingin mengabaikan Spectral Soul tetapi King Chou diliputi amarah. Ia tidak punya niat untuk bekerja sama dengannya. King Chou hanya ingin membalas dendam pada Spectral Soul, ia tidak peduli dengan Fang Yuan, hampir semua jurusnya juga melibatkan Dragon Palace. Kadang-kadang, untuk melindungi dirinya sendiri, Fang Yuan harus melawan King Chou juga. Setelah beberapa waktu, Spectral Soul kembali unggul. Meskipun dia hanyalah jiwa dari Spectral Soul Demon Venerable, kekuatan tempurnya sangat tinggi. Dia juga bertarung dengan cara yang berbeda dari dominasi Duke Long. Dia lebih ahli dalam menggunakan serangan kejam dengan niat membunuh yang menusuk. Dia kejam dan gila. Namun dia memiliki pemahaman yang sangat jelas tentang situasi tersebut. Dia sering memanfaatkan metode lawannya untuk membuat mereka saling membatalkan gerakan. Spectral Soul perlahan-lahan menyerang semakin jarang, tetapi dalam pertarungan yang kacau ini, keunggulannya meningkat sedikit demi sedikit. Setelah memperhatikan ini, bahkan hati Fang Yuan menjadi dingin, masalah utamanya adalah King Chou tidak bersikap logis. Meskipun menyerang dengan ganas, ia mengabaikan kondisinya sendiri, jiwa spektral memanfaatkannya berkali-kali. Jika ini adalah King Chou yang sadar, pertempuran tidak akan seperti ini.
Fang Yuan merasa situasinya tidak menguntungkan di dalam hatinya. Meskipun Gu kebencian berkembang menuju peringkat 9 dan King Chou semakin kuat, tanpa kebijaksanaan apapun, tidak peduli seberapa kuatnya, ia masih dipermainkan oleh jiwa spektral. Bahkan setelah menggunakan istana naga dan kapal perang terbang Myriad Year, Fang Yuan masih merasa tidak berdaya. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Fang Yuan masih fokus untuk mundur, ia bertarung sambil melarikan diri. Meskipun ia adalah pihak yang lebih lemah sekarang, selama jiwa spektral tidak dapat mengaktifkan jurus pembunuh medan perang untuk menjebaknya, Fang Yuan masih bebas untuk melarikan diri. Istana Naga adalah yang pertama menerobos dinding Ki Angin Surgawi, menuju benua tengah. Kapal perang terbang Myriad Year melakukan yang terbaik untuk melindunginya. Jiwa spektral bergerak di belakang seperti jejak asap hitam, mengikuti mereka dari dekat. Di belakang mereka ada tubuh raksasa King Chou, menerobos dinding Ki dan meninggalkan surga putih yang tak terlupakan, mencapai benua tengah. Leluhur Laut Qi, Qin Dingling, dan yang lainnya telah meninggalkan pengadilan surgawi, mereka mengejar di belakang. Ketika mereka menemukan bahwa Fang Yuan dan yang lainnya telah memasuki benua tengah, para dewa pengadilan surgawi menjadi cemas. Bajingan Fang Yuan ini bisa saja melakukan perjalanan melalui surga putih yang tak terlupakan tetapi dia memilih untuk pergi ke benua tengah. Karena dia dalam masalah, dia ingin melibatkan orang-orang yang tidak bersalah juga, dia benar-benar pantas mati dengan menyedihkan. Leluhur Laut Qi mendengus dingin, Fang Yuan telah menjadi masalah terlalu lama, jika kita bisa membunuhnya kali ini, itu akan menjadi keberuntungan bagi orang-orang di dunia. Saat dia mengatakan itu, dia menggunakan metode rahasia untuk memberitahu pasukan utama tentang pergerakan mereka. Fang Yuan segera mengerti bahwa para pengejar pengadilan surgawi akan segera tiba. Tetapi dia tidak punya solusi, kecepatannya sangat diperlambat oleh jiwa spektral. Ketika kelompok pengadilan surgawi tiba, mereka menemukan bahwa jiwa spektral sedang menekan Fang Yuan dan King Chou. Qin Dingling mengerutkan kening saat dia ragu-ragu, memberi tahu leluhur Laut Qi. Leluhur, tolong tangani Fang Yuan, bunuh dia dengan kekuatan penuhmu. Qin Dingling menggelengkan kepalanya, leluhur, kamu tidak mengenal Fang Yuan, dia terlalu licik. Dia pasti memiliki metode yang tidak digunakan. Mungkin situasi ini hanya lapisan penyembunyiannya, kita harus membunuhnya sekarang, kita tidak bisa memberinya kesempatan apapun. Leluhur Laut Qi, pengadilan surgawi telah menderita terlalu banyak di tangan Fang Yuan, kewaspadaan dan ketakutan Qin Dingling terhadap Fang Yuan bahkan melampaui jiwa spektral. Namun, jika dipikir-pikir, ketika Yang Mulia Iblis jiwa spektral tidak terkalahkan di dunia, dia tidak memberikan begitu banyak kerusakan pada pengadilan surgawi dibandingkan dengan Fang Yuan saat ini. Cukup mudah untuk memahami bagaimana perasaan Qin Dingling dan yang lainnya seperti ini. Leluhur Laut Qi hanya bisa bertanya kepada tubuh utama secara diam-diam, apa yang akan mereka lakukan. Jika tidak ada pilihan, leluhur Laut Qi harus mengekspos dirinya sendiri dan melawan jiwa spektral sehingga tubuh utama dapat melarikan diri. Fang Yuan menjawab, jangan khawatir, biarkan aku mencoba sesuatu terlebih dahulu. Pintu istana naga terbuka, tubuh fisik pencari realitas mimpi murni terbang keluar. Fisik pencari realitas mimpi murni terbang menuju jiwa spektral, pupil mata yang terakhir menyusut saat dia segera mundur. Bam! Tubuh fisik pencari realitas mimpi murni meledak sendiri, berubah menjadi gumpalan besar alam mimpi yang melayang di langit, berubah menjadi penghalang. Istana naga dan kapal perang terbang Myriad Year menggunakan kesempatan ini untuk menjauh dari mereka. Jiwa spektral berhasil melewati alam mimpi dan mengejarnya lagi. Namun, King Chou tidak dapat berpikir dengan benar, ia terperangkap di alam mimpi. Raungan, aura Gu kebencian meledak dari tubuh King Chou saat ia melepaskan diri dari alam mimpi, ia mengejar mereka lagi. Ini, King Chou benar-benar melepaskan diri dari alam mimpi, ia tidak terperangkap. Itu Gu kebencian, U003C, U003 Legenda Renzu, U003E, U003E memiliki deskripsi yang samar tentangnya, kebencian tidak memiliki mimpi. Fang Yuan juga cukup terkejut tentang ini. King Chou tidak memiliki metode jalur mimpi apapun, tetapi ia menggunakan Gu kebencian untuk membebaskan diri. Jalur mimpi lebih maju dari era saat ini, tidak dapat dihentikan, tetapi tidak dapat menghentikan Gu kebencian King Chou. Kebencian tidak memiliki mimpi, atau lebih tepatnya, melawan Gu kebencian tingkat 9, alam mimpi tidak cukup besar. Fang Yuan punya pikiran,
Itu seperti jurus pamungkas asap cahaya mimpi, jika mendarat di jiwa spektral, itu hanya akan menjebaknya untuk beberapa saat sebelum dia bebas. Istana naga akan hancur karena benturan internal. Asap cahaya mimpi terlalu lemah terhadap jiwa spektral, tetapi jika naik ke level 9, situasinya akan berbeda. Meski begitu, ketika jiwa spektral diserang dengan asap cahaya mimpi, dia masih akan menghindarinya tanpa ragu-ragu. Dia sangat cepat, bergerak seperti hantu, dalam jarak dekat, itu hampir sama dengan teleportasi, terlalu sulit bagi asap cahaya mimpi untuk mengenainya. Namun, hal yang baik bagi Fang Yuan adalah jiwa spektral tidak dapat berurusan dengan alam mimpi saat ini. Aku memperoleh metode Pure Dream Reality seekor fisik dari Shadow Sect, Spectral Soul pasti tahu tentang itu. Namun, dia tidak memiliki Immortal Gu yang penting, dia tidak dapat menggunakan gerakan pembunuh yang relevan. Setelah merasakan ini, Fang Yuan segera menciptakan banyak tubuh Pure Dream Reality seekor fisik dan meledakkannya sendiri. Bang 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 bang. Dalam sekejap mata, Dragon Palace dan Myriad YR Flying Warship dikelilingi oleh alam mimpi, tidak ada celah di antara mereka. Spectral Soul mendengus dingin, menghentikan serangannya. Fang Yuan ini, Qin Dingling menggertakkan giginya, metode Fang Yuan terlalu tidak tahu malu, pengadilan surgawi tidak punya cara untuk menghadapinya. Hati-hati dengan Spectral Soul, leluhur Laut Qi mengingatkan mereka. Fang Yuan tiba-tiba mengurung dirinya sendiri, anggota pengadilan surgawi berada di tempat yang canggung. Spectral Soul menatap mereka dengan dingin, leluhur Laut Qi berdiri di depan mereka dengan teguh. King Chou menggeram dengan marah, ia menyerang Spectral Soul lagi tanpa rasa takut. Spectral Soul berkata dengan tidak senang, binatang rendahan. Karena kau ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Tubuhnya lenyap di tempat, pada saat berikutnya, ia muncul di punggung King Chou. Namun tepat ketika Spectral Soul hendak menyerang King Chou, sebuah jurus pembunuh jalur Qi melesat ke arahnya. Spectral Soul tidak punya pilihan selain melawannya. King Chou menggunakan kesempatan itu untuk menjauh. Ia memuntahkan bola petir berwajah manusia lagi, lolos dari bahaya. Spectral Soul menatap leluhur Laut Qi dengan tatapan dingin. Sebelumnya, leluhur Laut Qi adalah orang yang menyerangnya. Leluhur Laut Qi menatap Spectral Soul dengan waspada. Pada saat yang sama, ia menjelaskan kepada Qin Dingling, kita tidak bisa membiarkan Spectral Soul berhasil. Ia tampaknya mampu menyerap kekuatan binatang jiwa yang tak terlupakan. Apakah mungkin pengadilan surgawi menangkap King Chou lagi? Qin Dingling menghela nafas, kita telah kehilangan kesempatan terbaik. Kekuatan King Chou meningkat pesat, kita perlu mencari kesempatan lain untuk secara paksa memurnikan Gu kebencian. Dewa abadi pengadilan surgawi tidak menyalahkan leluhur Laut Qi karena bergerak sendiri. Lagi pula, apa yang dilakukannya sangat logis. Dari sudut pandang Dewa abadi pengadilan surgawi, Fang Yuan sekarang terjebak di alam mimpi. Leluhur Laut Qi membantu King Chou menyerang jiwa spektral demi pengadilan surgawi. Pada saat berikutnya, jiwa spektral menyerang para dewa pengadilan surgawi. King Chou mengikutinya dari dekat. Pertarungan kacau tiga sisi dimulai lagi, tetapi kali ini, pengadilan surgawi mengambil peran Fang Yuan. Fang Yuan untuk sementara aman, dia hanya perlu memperhatikan alam mimpi yang bergerak. Untuk membentuk pertahanan yang ketat, dia perlu meledakkan diri sendiri tubuh fisik pencari realitas mimpi murni untuk memperbaiki celah apapun di garis pertahanannya. Jurus pembunuh abadi, tangan pembunuh besar Yin Yang. Gemuruh. Dengan ledakan keras, dua tangan besar, satu hitam dan satu putih, muncul entah dari mana. Kedua tangan itu begitu besar sehingga bisa menjulang di atas langit dan bumi, mereka memiliki pola intrinsik, pada saat ini, mereka meraih jiwa spektral. Jiwa spektral tiba-tiba berteriak melengking, ketika dia muncul lagi, dia sudah tepat di depan leluhur Laut Qi. Di tengah tangan Yin yang tempat jiwa spektral awalnya berada, ada binatang jiwa yang tak terlupakan. Jiwa spektral mengeluarkan gelombang asap hitam yang mendarat di leluhur Laut Qi. Jurus pembunuh abadi, jubah tempur surgawi. Leluhur Laut Qi mundur, jubah tempur surgawi meleleh karena efek asap hitam, tetapi jurus aneh ini diblokir setelah semuanya. Meskipun leluhur Laut Qi adalah klon Fang Yuan yang baru dibuat, dia memiliki kekuatan luar biasa dari awalnya menjadi buah panen Qi pengadilan surgawi. Dengan jalur Qi yang cukup Gu abadi, kekuatan pertempurannya tidak lebih rendah dari sebelumnya. Meski begitu, leluhur Laut Qi ditekan oleh jiwa spektral, situasinya menjadi semakin pasif.
Qin Dingling memimpin para dewa pengadilan surgawi untuk membantu leluhur Laut Qi. Dia juga memerintahkan rumah afinitas roh untuk mengirim Feng Jin Huang ke pertempuran. Feng Jin Huang memiliki gua abadi jalur mimpi. Dia dapat menggunakan transformasi pencari realitas mimpi murni untuk menghancurkan garis pertahanan Fang Yuan. Target Qin Dingling selalu Fang Yuan. Tubuh utama Fang Yuan bersembunyi di dalam istana naga saat dia menyaksikan pertempuran, menggunakan seluruh waktunya untuk memurnikan sebanyak mungkin tanda Dao jalur surga. Guru, kita telah tiba. Selama pertempuran yang kacau, Peri Ziwei dan Patua Zheng Yuan memimpin kelompok mereka saat mereka memasuki medan perang. Sebelum gua abadi pengadilan surgawi dapat bereaksi, jauh di sana, seseorang terbang juga. Biarkan orang tua ini ikut bersenang-senang juga. Itu adalah Dewa Iblis Qi Jue. Pergi dan halangi pengadilan surgawi. Perintah jiwa hantu. Peri Ziwei dan Patua Zheng Yuan dengan cepat menyerang dengan jurus-jurus mematikan. Gelombang serangan yang cemerlang menyerang Qin Dingling dan yang lainnya dengan ganas. Selain leluhur Laut Qi, Qin Dingling dan yang lainnya berada di dalam rumah gua abadi mereka. Mereka tidak takut dengan bala bantuan jiwa hantu. Para abadi pengadilan surgawi hanya geram. Mereka tidak marah dengan pengkhianatan Peri Ziwei dan Patua Zheng Yuan, tetapi pada kenyataan bahwa ia menggunakan metode kejam untuk memperbudak mereka. Pengadilan surgawi percaya pada kesetiaan Peri Ziwei dan Patua Zheng Yuan. Mereka tahu bahwa karena jiwa hantu mereka mengkhianati pengadilan surgawi. Jiwa hantu mencibir, bagaimana rasanya bertarung melawan mantan sekutumu. Terserah padamu untuk menyelamatkan mereka. Jika kau melewatkan kesempatan ini, kemungkinan besar kau tidak akan pernah memiliki kesempatan lain di masa depan. Para abadi pengadilan surgawi mendengar ini, serangan mereka terhenti sejenak. Qin Dingling mengernyitkan dahinya tajam, dia mengerutkan kening sambil memberi perintah, jiwa hantu ingin membuat kita tidak mau menyerang, dia mengulur waktu. Lupakan nyawa Ziwei dan Zheng Yuan, membunuh mereka sama saja dengan melepaskan mereka dari kesulitan ini. Di saat yang genting, Qin Dingling menunjukkan pandangan jauh ke depan seorang pemimpin, dia menunjukkan sifatnya yang teguh. Jiwa hantu mendengar ini, dia mengerutkan kening pelan. Dia mulai bertindak lebih cepat, menyerang King Chou lagi. Bertarung melawannya, King Chou segera tertekan. Hentikan dia. Melihat jiwa hantu mencoba hal yang sama lagi untuk mengekstraksi kekuatan King Chou, Qin Dingling berteriak, leluhur, tolong hentikan dia. Bahkan tanpa peringatannya, leluhur Laut Qi telah terbang menuju jiwa hantu. Namun di saat berikutnya, semburan arus Qi terbang keluar seperti sungai surgawi, menghalangi leluhur Laut Qi. Leluhur Laut Qi menghentikan gerakannya, dia melihat ke arah penyerang, Qi Jue. Dewa Iblis Qi Jue tersenyum tipis, menghalangi jalannya, Laut Qi, pertempuran kita sebelumnya diganggu oleh pengadilan surgawi, itu tidak memuaskan. Mari kita bertarung dengan adil kali ini. Hati para dewa pengadilan surgawi tenggelam. Pada saat yang genting, Dewa Iblis Qi Jue benar-benar datang untuk membantu jiwa hantu. Kesepakatan macam apa yang mereka buat? Peri Ziwei juga terkejut, Dewa Iblis Qi Jue jelas merupakan bala bantuan yang sangat kuat. Alasan mengapa Qi Jue membantu kita mungkin karena Tuan membuat kesepakatan dengannya, dia menjual sejumlah besar warisan. Peri Ziwei membuat tebakan yang akurat. Meskipun Dewa Iblis Qi Jue tidak mengungkap identitasnya di surga kuning harta karun, dia pun tidak menyembunyikan dirinya, niatnya jelas diketahui semua orang. Karena pengadilan surgawi dapat melihat tindakan Dewa Iblis Qi Jue, mengapa jiwa spektral tidak? Karena alasan historis, Dewa Iblis Qi Jue tidak akan bekerja sama dengan pengadilan surgawi. Namun, jiwa spektral juga berada di jalur iblis, ia memiliki sejumlah besar warisan, ia adalah orang yang paling ideal untuk bertransaksi dengan Qi Jue. Fang Yuan, kau tidak dapat melarikan diri hari ini. Jiwa spektral tersenyum dingin, ia tiba di belakang King Chou lagi. Pada saat berikutnya, ia menyerang. King Chou menggeram dengan marah tetapi kekuatannya diserap oleh jiwa spektral. Sebagai binatang jiwa yang tak terlupakan, bahkan dengan gu kebencian tingkat 9, King Chou sepenuhnya dilawan oleh jiwa spektral. Aura King Chou turun drastis sementara jiwa spektral menjadi lebih berenergi dan bersemangat. Setelah ia menyelesaikan penyerapannya, ia menendang, King Chou jatuh ke tanah. Selanjutnya, ia menyerang Fang Yuan dengan kecepatan kilat. Jurus pembunuh abadi, transformasi pencari realitas mimpi murni. Alam mimpi di sekitar istana naga kehilangan sebagian besar,
mereka berubah menjadi tubuh fisik pencari realitas mimpi murni saat mereka terbang ke lubang abadi jiwa spektral. Jiwa spektral sebenarnya memiliki cukup Gu abadi untuk melepaskan jurus pembunuh, transformasi pencari realitas mimpi murni. Dia sengaja membiarkan Fang Yuan pergi sebelumnya tanpa menggunakan jurus ini. Sekarang setelah dia menyingkirkan King Chou, dia membiarkan bala bantuannya menghalangi pengadilan surgawi dan leluhur Laut Qi sementara dia akhirnya mengejar Fang Yuan. Semua makhluk abadi terguncang. Pertempuran telah berada dalam genggaman jiwa spektral sejak awal. Dalam sejarah, jiwa spektral terkenal karena niat membunuhnya, tetapi itu tidak berarti bahwa dia hanya bisa membunuh untuk menyelesaikan masalahnya. Dia menyendiri, licik, dan kejam, tetapi ketika dia masih hidup, dia tidak perlu menggunakan semua metode ini, kekuatannya sendiri sudah cukup untuk membunuh semua masalah. Tetapi sekarang kekuatan jiwa spektral tidak jauh lebih tinggi dari musuh-musuhnya, dia mulai menggunakan berbagai metode untuk melengkapi kekuatan pertempurannya. Sekaligus, sejumlah besar alam mimpi direbut kembali oleh jiwa spektral. Peri Ziwei dan yang lainnya bertarung melawan pengadilan surgawi sementara leluhur Laut Qi bertarung dengan Dewa Iblis Qi Jue, menghadapi kerugian. Dewa Iblis Qi Jue memiliki wilayah terpencil surga dan bumi, ia melawan leluhur Laut Qi, yang mengolah jalur Qi. Situasinya kritis, Fang Yuan tidak dapat menggunakan alam mimpi untuk menghentikan musuhnya lagi. Pintu Istana Naga tiba-tiba terbuka, beberapa tubuh fisik pencari realitas mimpi murni terbang keluar dari garis pertahanan alam mimpinya, langsung menuju jiwa spektral. Ledakan, tubuh fisik pencari realitas mimpi murni meledak sendiri, menciptakan alam mimpi di udara. Spectral Soul dengan cepat menghindari mereka, dia berhasil menghindari jebakan alam mimpi. Namun, dengan memanfaatkan kesempatan ini, Wu Shui memindahkan Istana Naga keluar dari lingkaran alam mimpi melalui salah satu celah, dengan Myriad Year Flying Warship mengikutinya dari dekat. Niat kedua Immortal Gu House itu jelas. Mau kemana kalian? Teriak Spectral Soul saat dia melewati alam mimpi, mendekati mereka lagi. Fang Yuan adalah target utamanya, dia harus dibunuh. Ini adalah kesempatan terbaik. Spectral Soul akan mengikuti Fang Yuan kemanapun dia pergi. Spectral Soul menatap Istana Naga dan Myriad Year Flying Warship, matanya berkedip-kedip dengan niat membunuh dan tekad. Pada saat berikutnya, Istana Naga dan Myriad Year Flying Warship berpisah, mereka melarikan diri ke dua arah. Spectral Soul linglung, apa yang harus dia lakukan? Ketika kapal perang terbang Myriad Year dan Istana Naga berada di dalam lingkaran alam mimpi, mereka terisolasi dari luar. Spectral Soul tidak tahu di mana Fang Yuan bersembunyi. Hanya ada satu Spectral Soul, dia tidak bisa mengejar kedua rumah Gu abadi. Namun Spectral Soul membuat keputusannya hampir seketika, dia berteriak, Iblis Abadi Qi Jue, kejar kapal perang terbang Myriad Year. Setelah kita berhasil, aku tidak akan mengurangi hadiahmu. Iblis Abadi Qi Jue terkekeh saat dia menggunakan tanah Si untuk menyerap salah satu jurus pamungkas leluhur Laut Qi. Dia dengan mudah menjauh dan mengejar kapal perang terbang Myriad Year. Spectral Soul malah mengejar Istana Naga. Setelah menerima perintahnya, Peri Ziwei mulai mundur. Apa yang harus kita lakukan? Gu Abadi Pengadilan Surgawi bertanya kepada Qin Dingling. Qin Dingling menatap Peri Ziwei dan yang lainnya, berkata tanpa ragu, bunuh Fang Yuan dulu. Namun masalah yang dihadapi Spectral Soul sebelumnya juga terjadi di Pengadilan Surgawi, di rumah Gu Abadi mana Fang Yuan berada. Apakah kita hanya memilih satu dan mempertaruhkan keberuntungan kita? Qin Dingling mengerutkan kening, meskipun dia tidak mau melakukan itu, Pengadilan Surgawi tidak memiliki Gu Immortal jalur kebijaksanaan, mereka hanya bisa melakukan ini. Aku bisa membantu kalian. Peri Ziwei tiba-tiba menghentikan gerakannya saat dia berkata, aku punya cara untuk menyimpulkan lokasi Fang Yuan. Para abadi Pengadilan Surgawi tercengang. Metode apa? Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Leluhur Laut Qi bertanya. Dengan bantuan kami, itu hanya akan memakan waktu sebentar. Suara Bing Sai Chuan bergema, semua orang berbalik, melihat bahwa altar keberuntungan bencana telah tiba. Mereka akhirnya tiba. Peri Ziwei menghembuskan napas. Dia jelas-jelas orang yang meminta anggota Longevity Heaven untuk datang. Sebelumnya, Peri Ziwei dan yang lainnya menerima perintah dari Spectral Soul untuk menipu Longevity Heaven dan menyerang Pengadilan Surgawi sendiri. Namun, situasi berubah terlalu cepat. Dalam perjalanan ke sini, Peri Ziwei menganalisis situasi dan membuat rencana untuk menggunakan kekuatan Longevity Heaven.
Setelah mendapatkan izin Spectral Soul, peri Ziwei segera menghubungi Longevity Heaven. Saat altar keberuntungan bencana mendekat, Bing Sai Chuan berkata, Tuan kami berkata bahwa dunia ini tidak membutuhkan terlalu banyak pemain catur. Hati para dewa bergetar. Tuan Bing Sai Chuan jelas-jelas adalah Giant Sun Immortal Venerable. Semua tanda menunjukkan bahwa yang terhormat ini memiliki aspirasi yang dalam, dia masih memiliki kemauan dan kekuatan yang melimpah di dunia. Dalam situasi saat ini, Fang Yuan adalah orang yang paling mungkin menjadi yang terhormat. Zombie abadi Giant Sun tidak ingin ini terjadi, jadi dia mengubah rencananya dan memutuskan untuk membunuh Fang Yuan sebelum dia bisa tumbuh sepenuhnya. Qin Dingling menggertakkan giginya, dia terjebak dalam perenungan yang sulit. Bekerja sama dengan Spectral Soul dan Longevity Heaven. Yang pertama adalah jalan iblis yang dimuliakan, yang terakhir adalah musuh yang kuat selama perang takdir, mereka semua bertanggung jawab atas kehancuran takdir. Bersekutu dengan mereka, Qin Dingling hanya memikirkannya selama beberapa saat sebelum dia mengeluarkan sepatah kata, baiklah. Seperti yang dikatakan Bing Sai Chuan sebelumnya, tidak perlu terlalu banyak pemain catur di dunia. Fang Yuan ditakdirkan untuk menjadi musuh mereka, dia adalah peti harta karun berjalan, semua orang ingin membunuhnya terlebih dahulu, setelah itu, pengadilan surgawi akan berurusan dengan Spectral Soul dan Giant Sun batu pasir menumpuk menjadi gunung saat uap panas mengepul. Ada danau yang tenang di bawah batu pasir, pepohonan hijau tumbuh saat daunnya berdesir di bawah angin malam, menciptakan pemandangan surga di gurun barat. Markas klan King Gurun Barat terletak di oasis yang disebut Oasis King ini. Semua dewa Gu klan King berkumpul di sebuah aula. Di lantai aula yang dingin, ada beberapa pecahan cacing Gu. Semua dewa Gu klan King memusatkan pandangan mereka pada pecahan-pecahan ini. Tablet kehidupan Gu King Heng hancur. Apa yang terjadi? King Heng meninggal, dia pergi untuk memburu dewa Gu perbatasan selatan Mingyu. Apakah dia benar-benar mati di tangan Mingyu? King Heng adalah ahli peringkat 7 klan King. Meskipun dia dikirim oleh klan untuk membunuh Mingyu, klan sangat percaya padanya. Baru-baru ini karena suatu alasan, berita bahwa klan King memperoleh istana kacang ilahi telah menyebar, semua kekuatan super lainnya menyelidiki mereka. Dengan kematian King Heng, klan King mulai curiga dengan kebenarannya, apakah ini ujian dari pasukan Gurun Barat? Laporkan, kami memiliki informasi yang akurat, Mingyu adalah orang yang membunuh King Heng, dia memiliki kekuatan besar dan bertindak kejam. Klan King menjadi marah. Peri abadi Gu dari daerah lain ini sudah keterlaluan. Kita harus membunuh Mingyu ini, kita akan menghancurkan tulang-tulangnya menjadi debu, kita akan menunjukkan kepada pasukan super gurun barat lainnya konsekuensi dari menyinggung klan King kita. Sebelum membunuhnya, kita harus menangkap Mingyu ini dan mengundang para peri abadi gurun barat lainnya untuk menonton. Hanya dengan mencabut urat-uratnya dan merobek kulitnya di depan umum, untuk mempermalukan dan menyiksanya sampai mati, aku bisa merasa puas dengan balas dendam ini. Bunuh dia. Dia hanyalah seorang peri abadi Gu dari daerah lain, dia datang ke Gurun Barat sendirian, dia benar-benar berani membunuh peri abadi Gu kita, dia benar-benar tidak takut pada langit dan bumi. Meskipun Mingyu mampu membunuh King Heng, dia hanya memiliki tingkat kultivasi peringkat 7. Jika tetua tertinggi pertama mengambil tindakan, itu akan terlalu berlebihan, rumor juga akan menyebar bahwa klan King kita menindas yang lemah. Menurut pendapatku, kita harus mengirim King Jing dan King Hualan. Tidak, untuk bermain aman, kita harus mengirim King Chen juga. Dengan 3 orang abadi, mereka pasti akan dapat menangkap Mingyu itu hidup-hidup. Biarkan dia mengalami penyesalan dan rasa sakit. Cepat, jangan biarkan bajingan itu melarikan diri. Bunuh Mingyu, tunjukkan kekuatan klan King. Mingyu harus mati, ketika klan kita memurnikan istana kacang ilahi di masa depan, klan King kita akan berdiri di puncak dunia abadi Gu Gurun Barat. Kalimat, tanda hubung. Kalimat ini bergema di telinga King Chou, pemandangan masa lalu melintas di benak King Chou. Kebencian yang mendalam, merasakan kebencian yang semakin kuat, King Chou membuka matanya. Waktu berlalu dengan cepat, tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya telah berlalu sejak saat itu. Mata King Chou merah padam. Ia menemukan bahwa ia masih tergeletak di tanah, mengingat bahwa ketika melawan Spectral Soul sebelumnya, ia terlempar ke tanah, jatuh dan pingsan. Raungan, King Chou meraung saat ia berdiri di dalam lubang yang dalam. Aura kebencian peringkat 9 Gu menjadi lebih padat, kekuatan kebencian melonjak di seluruh tubuh King Chou. Mingyu,
Mingyu. Spectral Soul, Spectral Soul. King Chou meraung ke langit, matanya tertutup amarah, rambutnya acak-acakan. Meskipun Spectral Soul telah mengejar Istana Naga, kekuatan Gu kebencian memungkinkan King Chou untuk menemukan Spectral Soul dengan mudah tanpa masalah. Gemuruh. King Chou memiliki tempurung kura-kura seperti gunung, cakar harimau dan ekor naga, serta leher ular dan kepala manusia. Ia terbang cepat saat angin mengelilinginya, menyerbu ke arah jiwa spektral. Adapun peri Ziwei dan yang lainnya yang menciptakan formasi di langit, ia mengabaikan mereka. Di antara para dewa Gu di langit ini, ada satu dewa Gu tua. Ia memiliki lengan baju lebar dan rambut putih berkibar. Ia adalah klon Fang Yuan, leluhur Laut Qi. Melihat King Chou terbang menjauh, leluhur Laut Qi mengembuskan napas, tidak lagi khawatir. Sebelumnya di Gurun Barat, meskipun Fang Yuan menggunakan wajah yang dikenalnya untuk berubah, ia masih dikejar oleh King Chou. King Chou memiliki Gu kebencian, karena pengaruh pohon Dewa Karma, ia memiliki hubungan yang kuat dengan jiwa spektral dan semua orang yang berhubungan dengannya. Tubuh utama Fang Yuan tidak dapat menipu King Chou sementara leluhur Laut Qi adalah klon Fang Yuan, ia pasti akan dirasakan oleh King Chou juga. Namun sekarang, Spectral Soul dan Fang Yuan adalah musuh, mereka ingin satu sama lain mati, oleh karena itu, karena hubungan mereka yang berubah, King Chou tidak lagi mengejarnya. Meskipun ancaman King Chou telah hilang, peri Ziwei masih menjadi masalah besar. Leluhur Laut Qi mengarahkan pandangannya ke peri Ziwei. Peri Ziwei mengenakan gaun ungu emas, dia memiliki sosok yang anggun dengan rambut yang menjulur hingga pinggangnya. Dia bergerak secara misterius saat dia terbang di langit, jari-jarinya berkibar seperti kupu-kupu di langit, cacing Gu yang tak terhitung jumlahnya dikirim keluar dan digunakan bersama-sama. Di langit, formasi abadi jalur kebijaksanaan yang menakjubkan sudah terbentuk, orang sudah bisa melihat bentuknya. Patua Zheng Yuan membantu di samping. Qin Dingling, Che Wei, dan Dewa Gu pengadilan surgawi lainnya menatap peri Ziwei. Mereka memiliki emosi yang kompleks, ada kebencian, kemarahan, belas kasihan, dan kesedihan. Ada altar bundar yang hampir bersentuhan dengan formasi jalur kebijaksanaan, melayang di langit. Altar itu memiliki pagar giok putih dan aurora yang bersinar, ini adalah altar keberuntungan bencana rumah Gu abadi peringkat 8. Altar keberuntungan bencana dikendalikan oleh Bing Sai Chuan, dia memiliki tatapan tajam saat dia melihat para dewa Gu pengadilan surgawi dan leluhur Laut Qi, tidak berani menenangkan pikirannya. Altar keberuntungan bencana melindungi peri Ziwei dan yang lainnya, serta formasi jalur kebijaksanaan. Longevity Heaven, yang mewakili Giant Sun Immortal Venerable, telah bekerja sama dengan Sekte Bayangan Jiwa Spektral sejak lama. Fang Yuan memiliki potensi untuk menjadi yang terhormat, kita tidak bisa membiarkannya melakukan apapun yang dia inginkan. Jika orang seperti itu menjadi yang terhormat, itu tidak akan menguntungkan kita. Bing Sai Chuan mentransmisikan, dia mencoba meyakinkan leluhur Laut Qi, Qin Dingling, dan yang lainnya, tidak tahu bahwa klon Fang Yuan ada di sini. Qin Dingling hanya mendengarkannya, dia tidak menjawab. Angin menderu di sekelilingnya, menyebabkan jubahnya berkibar, dia mengenakan baju besi emas ketat dan tinggi serta agung, dia memiliki sikap yang gagah berani. Dia kadang-kadang menatap formasi jalur kebijaksanaan, sesekali melihat ke alam mimpi. Alam mimpi ini ditinggalkan oleh Fang Yuan. Awalnya dia mencoba menggunakan alam mimpi untuk menghentikan musuh-musuhnya, tetapi jiwa hantu malah berkomplot melawannya. Fang Yuan harus melarikan diri dari medan perang ini, alam mimpi ini tertinggal, bersinar dan bergerak sendiri terus-menerus. Di mana Fang Yuan sekarang? Aku hanya melihat istana naga dan kapal perang terbang Myriad Year terbang keluar dari alam mimpi dan melarikan diri dari medan perang. Ada kemungkinan ketiga, dia masih bersembunyi di alam mimpi ini. Qin Dingling berpikir dalam hati. Justru karena alasan ini, dia tetap tinggal untuk menjaga alam mimpi ini. Fang Yuan terlalu licik, meskipun tinggal di alam mimpi tampak bodoh, ada kemungkinan Fang Yuan mungkin melakukan ini dengan sengaja. Melihat bahwa formasi jalur kebijaksanaan telah selesai, leluhur Laut Qi merasakan tekanan yang meningkat. Aku tidak sabar lagi. Pikiran-pikiran bertabrakan di benak leluhur Laut Qi, ia berpikir, melihat sikap peri Ziwei. Dengan Bai Ningbing dan Ying Wuxie sebagai pemimpin, formasi ini mungkin dapat menyimpulkan lokasi tubuh utama. Tubuh utama tidak memiliki banyak fondasi dalam jalur informasi, jika tidak, jika kita dapat memutuskan hubungan kita dengan Bai Ningbing dan Hei Loulan,
bahkan 3 peri Ziwei yang digabungkan tidak akan dapat melakukan apapun. Peri Ziwei dan yang lainnya memiliki kekuatan yang besar, dengan pertahanan altar keberuntungan bencana dan kewaspadaan Bing Sai Chuan terhadap pengadilan surgawi. Jika aku menyerang sekarang, aku tidak akan dapat menghancurkan formasi, pengadilan surgawi malah akan curiga padaku. Klon Laut Qi memang kuat, tetapi dia tidak bisa membalikkan situasi ini sendirian dan menekan semua orang kuncinya sekarang masih Qin Dingling. Leluhur Laut Qi mendengarkan kata-kata Bing Sai Chuan sambil bertanya kepada Qin Dingling secara rahasia, melihat situasi ini, Sekte Bayangan dan Surga Panjang Umur sangat menghargai formasi ini. Tetapi, bisakah kita mempercayai mereka? Terlepas dari apakah peri Ziwei dapat menyimpulkan hasilnya dengan sukses, formasi itu masih di bawah kendalinya. Jika dia memberitahu kita lokasinya, bagaimana kita memastikan bahwa itu benar? Apakah peri Ziwei akan menyembunyikan sesuatu dari kita? Klon Laut Qi mulai menabur perselisihan, dia tidak bisa membiarkan Bing Sai Chuan bersekutu dengan Dewa Gu Pengadilan Surgawi juga. Jika tidak, tubuh utama akan menghadapi tekanan dari Sekte Bayangan, Surga Panjang Umur, dan Pengadilan Surgawi, itu akan terlalu berlebihan. Jika ini adalah pengadilan surgawi dari kehidupan Fang Yuan sebelumnya, mereka pasti tidak akan memiliki kecenderungan untuk bekerja sama dengan kekuatan lain. Tetapi Gu Takdir dihancurkan oleh Fang Yuan, pengadilan surgawi kehilangan panji spiritual terbesar mereka juga mengalami banyak kemunduran dan kehilangan banyak reputasi. Bisa dikatakan bahwa gelar mereka sebagai kekuatan manusia nomor 1 sudah tidak pantas, mereka menghadapi banyak kritik. Semua dewa abadi pengadilan surgawi adalah elit, mereka belajar dari pelajaran ini dan mulai berubah. Qin Dingling adalah pemimpin pengadilan surgawi, dia mulai mengumpulkan bantuan dan menurunkan harga dirinya. Sebelumnya, ketika Qin Dingling mengambil inisiatif untuk membantu leluhur Laut Qi mengusir Dewa Iblis Qi Jue, itu adalah bukti terbaiknya. Dengan demikian, kemungkinan pengadilan surgawi, Sekte Bayangan, dan Surga Panjang Umur akan bekerja sama tidaklah rendah. Kata-kata klon Laut Qi sangat efektif, pengadilan surgawi dan peri Ziwei tidak bisa saling percaya. Dengan cara ini, bahkan jika deduksi peri Ziwei berhasil, itu tidak akan ada artinya. Qin Dingling terdiam beberapa saat sebelum mentransmisikan ke leluhur Laut Qi, saya ingin leluhur pergi dan mengejar istana naga dan jiwa hantu. Leluhur Laut Qi sedikit linglung, apakah kamu sudah tahu lokasi Fang Yuan? Saya tidak. Qin Dingling tersenyum pada leluhur Laut Qi. Klon Laut Qi menatap Qin Dingling dalam-dalam, dia menyadari bahwa Qin Dingling tahu apa yang sedang dilakukannya, dia tidak pernah mempercayai peri Ziwei atau Surga Panjang Umur dari Sekte Bayangan, mempercayai mereka adalah hal yang bodoh. Alasan dia tetap tinggal adalah untuk menjaga alam mimpi dan juga beristirahat dan memulihkan diri. Pengadilan surgawi tidak memiliki kekuatan tempur peringkat 8 puncak, setelah meninggalkan pengadilan surgawi, mereka juga kehilangan keunggulan teritorial mereka. Mereka tampak kuat dan memiliki moral yang besar tetapi jika mereka ceroboh, mereka akan menderita kerugian besar. Pengadilan surgawi tidak mampu kehilangan lagi. Qin Dingling harus waspada dan berhati-hati. Saat ini, jiwa hantu mengejar istana naga, King Chou mengejar jiwa hantu, sementara Dewa Iblis Qi Jue mengejar kapal perang terbang Myriad Year. Qin Dingling tahu bahwa Dewa Iblis Qi Jue, yang memiliki tanah Si, adalah lawan terkuat leluhur Laut Qi. Bahkan jika Fang Yuan berada di dalam kapal perang terbang Myriad Year, leluhur Laut Qi tidak akan dapat melakukan apapun terhadap Dewa Iblis Qi Jue bahkan jika dia pergi ke sana. Sebaliknya, jika leluhur Laut Qi mengejar jiwa hantu, dia akan dapat memengaruhi situasi. Dari sudut pandang pengadilan surgawi, Fang Yuan adalah seseorang yang harus mati, Sekte Bayangan atau Surga Panjang Umur juga merupakan musuh. Namun, kekuatan pengadilan surgawi tidak seperti sebelumnya. Mereka sangat lemah, meskipun leluhur Laut Qi ada di pihak mereka, dia tetap bukan anggota mereka. Qin Dingling menghela napas dalam-dalam, Fang Yuan terlalu licik, meskipun dia berpisah tampak sederhana, itu memungkinkan tekanan padanya untuk sangat berkurang, kita tidak punya pilihan selain tetap tinggal dan untuk sementara berhenti mengejarnya. Jiwa hantu lebih kuat dari Dewa Iblis Qi Jue, jika dia membunuh Fang Yuan dan mendapatkan semuanya, mantan yang mulia iblis ini akan bangkit lagi. Leluhur Laut Qi, kami harap Anda dapat berpikir demi semua orang di dunia, biarkan kedua iblis ini bertarung habis-habisan sementara jalan lurus kita tetap menang pada akhirnya. Bagaimanapun juga, Qin Dingling adalah pemimpin yang berbakat.
Meskipun dia memimpin pengadilan surgawi yang lebih lemah, dia tidak pernah menyerah. Dia membuat rencana untuk mencoba dan meningkatkan peluang kemenangan mereka sebanyak mungkin.